Halo, selamat sore. Ketemu lagi sore ini dengan Rayani dari Wisata Kreatif Jakarta. Sore ini aku mau cerita tentang bau nyale ya, tentang bau nyale di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karena ini ada kaitannya nanti dengan open trip yang dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 22 Februari 2022 ya. Karena kita akan melakukan tour gitu ya ke Lombok sambil menyaksikan acara bau nyale. Nah, bau nyale ini sangat menarik dan unik ya untuk disaksikan, karena setahu saya itu ada acara bau nyale itu hanya ada 2 di Indonesia, yaitu satu di Lombok ya di Nusa Tenggara Barat, dan satu ada di Sumba ya, di Sumba di Nusa Tenggara Timur ya. Ya benar, selamat sore dokter Randa gitu, Suharyanti, selamat sore. Jadi kebetulan nanti di tanggal 20 dan 21 Februari itu akan diadakan Festival Bau Nyale di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok. Mohon maaf apakah sinyalnya aku cukup baik ya, mudah-mudahan cukup baik diterima ya. Nah, ini ada Festival Bau Nyale. Nah, Bau Nyale ini sebenarnya apa sih? Bau dari bahasa Sasak itu artinya adalah mencari ya, mencari, dan nyale itu adalah sejenis cacing laut ya. Nah, dan ini bisa kita saksikan di setiap tahun di Pulau Lombok. Nah, ini ya, aku mau tunjukin sedikit. Nah, kisahnya ini ceritanya adalah ada seorang putri namanya Putri Mandalika. Nah, makanya sekarang itu daerah itu disebut sebagai daerah Mandalika. Nih aku tunjukin ya sebuah fotonya. Ada patung Putri Mandalika di pantai. Sebentar ya, aku cari fotonya nih. Dihargai. Kalau salah Raja Tonjang Beru dan Putri Seranting ya, Dewi Seranting ya. Nah, ini adalah kisah Putri Mandalika yang diperebutkan oleh banyak pangeran. Namun saking baiknya nih putri ya, saking baiknya nih putri, dia tidak ingin menyakiti nih pangeran-pangeran yang mengejar dan menanti ataupun membalas cintanya Putri Mandalika ini. Sehingga pada suatu saat dia mengajak seluruh warganya untuk berkumpul di Pantai Seger ya. Pantai Seger ini adalah bagian dari Pantai Kuta di Mandalika ya, untuk berkumpul di pinggir Pantai Seger untuk dan juga rakyatnya serta pakaiannya tersebut. Nah, yang lainnya udah merasa senang mungkin ya oleh Putri Mandalika gitu ya, seorang pangeran gitu. Masing-masing menanti jawaban dari Putri Mandalika ini. Namun pada akhirnya ya Putri Mandalika ini menceburkan dirinya ya ke laut gitu kan. Alasannya dia tidak ingin menyakiti hati para pangeran ini. Apabila dia memilih satu dari sekian banyak pangeran, tentu banyak barisan patah hati gitu ya. Nah, karena dia tidak ingin mengecewakan pangeran-pangeran ini, maka Putri Mandalika ini menceburkan diri ke laut ya. Nah, kemudian meninggallah Putri Mandalika ini, dan tidak seberapa lama kemudian muncul cacing-cacing laut. Nah, cacing laut itu seperti apa sih? Ini aku tunjukin ya. Ini ada videonya sebentar.
Nanti kita akan menyaksikan pagi, terbit matahari pagi ya. Ini dia. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ya, nah ini dia pantai seger ya di daerah Mandalika. Nah ini dia cacing lautnya ya. Jadi ada yang berwarna hijau, kemudian ada yang sedikit kekuning-kuningan begitu ya. Nah ini inilah yang kita tangkap ataupun masyarakat Lombok tangkap ya untuk kemudian dimakan. Wow, iya dimakan. Jadi tapi tidak mentah-mentah ya. Tapi ada juga sih yang berani tradisi di Lombok sendiri, cacing ini dimasak dulu ya, dikasih bawang seperti tumis-tumisan gitu deh. Nah ini adalah penduduk yang sudah mendapatkan nyale ya. Cacing laut ini dia mencari dari tengah malam. Ini udah katanya panci yang kedua gitu ya. Nah dia mengambil bisa jadi dengan serokan, dengan ember. Nah tapi kita nanti di sana itu ada juga orang menjual seperti jaring ya. Jaring itu harganya sekitar 10.000. Nah itu kita bisa juga ramai-ramai mencari nyale. Jangan khawatir ya, cacing ini tidak menggigit dan tidak beracun gitu ya. Jadi orang sudah mulai ramai dari tengah malam gitu ya hingga matahari terbit. Nah tidak hanya menyaksikan bau nyale ya di perjalanan nanti, tapi kita juga bisa melihat indahnya matahari terbit di Pantai Seger ini, karena ini adalah pantai sunrise ya, pantai sunrise, dan itu bisa menyaksikan matahari terbit di Pantai Seger. Ini adalah barisan dari Pantai Kuta juga. Kemudian di sebelahnya itu ada pantai Pantai Tanjung Aan ya. Dan di seberangnya itu sekarang sudah ada sirkuit Mandalika ya. Jadi nanti kita akan naik ke atas bukit dan melihat sendiri sirkuit Mandalika. Jadi nyale ini dianggap sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Ibarat katanya ini adalah rambutnya Putri Mandalika, yaitu seorang putri yang sangat cantik ya. Putri yang sangat cantik yang diidolakan banyak pangeran gitu ya. Nah, pagi hari itu nih, jadi ini pada saat matahari terbit nih. Nah, ini dia serokannya nih, serokan untuk mencari nyale yang biasanya banyak juga dijual di daerah situ. Kalau misalnya kita tidak membawa mungkin saringan atau apa gitu ya. Jadi nanti malam-malam itu akan banyak sekali untuk umum ya. Ibaratnya kalau kemarin karena ya ditutup ya PPKM atau segala macam. Nah ini adalah kondisi menjelang pagi ya. Ini banyak sekali yang datang ke Pantai Seger ya untuk menyaksikan Festival Bau Nyale ya. Ini berlangsung tanggal 20 dan 21 Februari ya. Jadi di sini nanti kalau teman-teman dari Wisata Kreatif Jakarta ingin join trip menyaksikan Festival Bau Nyale ini, bisa melihat di feed Instagram Wisata Kreatif Jakarta ya. Jadi ini seru banget. Kita akan tidak hanya ke Festival Bau Nyale, jadi kita nanti juga kalau sebelum menyaksikan Bau Nyale, kita juga akan keliling pantai Mandalika. Nah, ini adalah Pantai Seger Kuta Lombok ya. Jadi di sini adalah posisi dari Festival Bau Nyalenya itu ya. Nah, di situ di daerah Mandalika ya, kawasan ekonomi KEK ya, kawasan ekonomi kreatif Mandalika, dan di situ sekarang sudah ada sirkuit Mandalika, dan di seberangnya itu ada Batu Payung. Cuman Batu Payung ini sekarang batunya udah patah ya, jadi udah jarang sekarang orang berkunjung. Itu padahal cakep juga. Dan kemudian kita bisa mengunjungi Pantai Aan di sebelahnya gitu. Jadi Presian itu
kita bisa menyaksikan pas sore hari ya, siang hari menjelang sore ya, siang hari menjelang sore ya, itu ada presean ya, dan itu bisa kita tonton. Jadi nanti pepadunya ini akan berada di tengah, jadi kita bisa nonton dari balik pagar gitu kan, dan menyaksikan mereka melakukan presean begitu. Nah, setelah ini kemudian kita akan tadi ya mengelilingin ke daerah-daerah Mandalika. Iya, mohon maaf banget tadi keputus, saya juga tiba-tiba out ya dari IG live-nya. Tadi yang bertanya tadi, mohon maaf tadi kehapus, bisa ditulis lagi gitu ya pertanyaannya. Tadi sudah terbaca tapi sebagian gitu dan kemudian hilang, mohon maaf ya. Setelah kita menonton presean, kita juga akan mengunjungi beberapa pantai di Mandalika. Nah, kemudian kemana lagi sih gitu ya. Mohon maaf ya tadi keputus gitu ya. Jadi nanti kita akan setelah ini ke Sembalun, dan apabila menemukan ini namanya gendang belek ya, gendang belek ini adalah pertunjukan kesenian masyarakat Lombok, dan biasanya ini mereka hadir di dalam upacara adat ataupun pernikahan, dan kita sering ketemu mereka di jalan apabila ada misalnya pernikahan gitu ya. Jadi ini bisa kita saksikan juga di Lombok, tapi kita kadang ketemu kadang enggak. Jadi kalau musim pernikahan biasanya nih jalan raya itu akan ramai dengan gendang belek ini, karena ini adalah salah satu tradisi yang ada di Lombok setiap ada upacara. Oh iya, oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Cahya Dilen. Oh iya, jadi baru tahu di Lombok ada Kuta. Iya, jadi di Lombok itu juga ada namanya Pantai Kuta ya. Jadi nggak hanya di Bali ya. Nah, Pantai Kuta inilah yang disebut di daerah Mandalika. Jadi daerah Mandalika itu kawasan ekonomi kreatif ya, sudah dicanangkan oleh Bapak Jokowi sebagai kawasan ekonomi kreatif di Pulau Lombok ya. Jadi Mandalika itu adalah pusat wisata, dan di situ banyak sekali pantai-pantai yang indah, dan termasuk Festival Bau Nyale ini dilaksanakan di kawasan Mandalika. Jadi hari pertama kita akan menginap di kawasan Mandalika, dan kemudian setelah itu kita akan menuju ke Sembalun. Nah, Sembalun ini apa sih? Nah, buat yang pencinta gunung nih, Sembalun ini indah banget. Jadi Mandalika ini kita dari sini kelihatan petanya ya. Kita akan menuju daerah Sembalun. Jadi naik ke atas ya. Jadi daerah ke atas ya. Kemudian kita akan daerah Sembalun sini adalah daerah kawasan Gunung Rinjani ya. Buat yang senang melihat gunung, udara sejuk, kita akan melihat daerah Sembalun, dan kemudian ada daerah Senaru ya. Dan di situ juga ada desa adat ya, desa adat Bayan itu juga ada di Senaru. Di situ ada masjid tua gitu ya, oleh yang masih digunakan sampai saat ini, yaitu oleh suku Sasak Watu Telu ya. Jadi biasanya mereka mengenal waktu, kalau yang Islam biasanya kan 5 waktu, mereka 3 waktu gitu ya, dan itu sangat menarik. Iya, mudah-mudahan sinyalnya lancar ya semuanya ya. Oke, nah di daerah Sembalun kita akan menginap bermalam di sini di daerah Sembalun. Nah, di depan hotel itu akan kelihatan nih gunung indah banget. Ini depan kita Rinjani, dan pagi-pagi nanti kita akan melihat matahari terbit di Bukit Selong namanya ya. Bukit Selong itu kita bisa melihat ya, lihat di daerah Sembalun namanya. Nah, jadi ini juga di daerah Sembalun kita bisa melihat keindahan dari di kaki Gunung Rinjani. Kita nggak akan mendaki Gunung Rinjani saat ini, tapi nanti suatu saat apabila teman-teman mau mendaki Gunung Rinjani, boleh sama-sama yuk kita naik Gunung Rinjani. Saya terakhir ke Gunung Rinjani tahun 2015 apa 2013 ya, lupa, dan rasanya pengen, mudah-mudahan masih kuat ya untuk mendaki lagi, naik Rinjani.
mudah-mudahan. Nah, kemudian setelah kita berkunjung ke daerah Sembalun, nah ini indah banget. Kita akan menginap di daerah kaki Gunung Rinjani ya. Dan ini kalau buat yang mendaki dia akan masuk ke sini nih, daerah wilayah pendakian ya. Tapi kita menikmatin Gunung Rinjani dari kakinya saja, menikmati udara sejuknya. Dan kemudian kita akan ke Desa Senaru, di situ ada desa adat juga. Kemudian ada air terjun juga, Tiu Kelep ya. Jadi Tiu Kelep atau Tiu Kelep ya, Tiu Kelep mungkin ya. Oke. Oh iya, halo Kak Ceriar, Kak Trisna. Iya, Rinjani itu adalah gunung terindah di Indonesia. Tingginya kalau tidak salah 3.800-an meter ya di atas permukaan laut. Dan itu sudah tercanang bahwa Gunung Rinjani adalah gunung terindah di Indonesia. Jadi bolehlah kapan-kapan kalau misalnya latihan fisik dulu untuk mendaki Gunung Rinjani. Dari atasnya indah banget ya. Jadi lihat dan oke. Balun kita akan kembali ke Kota Mataram. Nah, di Kota Mataram itu akan kita kunjungin beberapa tempat. Salah satunya ini adalah Masjid. Assalamualaikum. Nah, ini adalah salah satunya adalah Masjid Islamic Center atau Masjid Hubul Watan ya. Ini adalah Islamic Center terbesar di Indonesia. Nah, di sini ada menara Asmaul Husna yang tingginya 99 meter, dan kemudian kita tidak di Kota Mataram kita tidak hanya mengunjungi masjid ini, tapi ada beberapa tempat yang menarik sekali. Salah satunya adalah Kota Tua Ampenan. Di sini ada kemudian di daerah kota tuanya. Jadi setiap kota itu, misalnya di Jakarta ada kota tuanya, di Semarang ada kota tuanya. Kemudian di mana-mana tuh biasanya ada kota tua, karena kota tua itu adalah kota yang awal muasal biasanya perdagangan, dan biasanya itu adalah di daerah pinggir pantai atau pesisir pantai ya. Jadi pesisir pantai ini biasanya adalah perdagangan dan dari negara-negara lain masuk ke wilayah. Jadi di situ menjadi kota tua. Jadi di situ pantai, pusat perdagangan, di daerah pecinan itu banyak kita menemui bangunan-bangunan tua cikal muasal Kota Mataram atau di Pulau Lombok ya. Nah setelah itu, nah kita nggak seru dong kalau kita nggak ngelihat makanannya. Nah, nih aku mau tunjukin makanan khas. Ada yang pernah coba nggak ini? Wow, apa nih? Ketupat, lontong, bakcang gitu ya. Oke, ini adalah namanya apa? Ada yang tahu nggak? Silahkan tulis di komentar. Ini adalah makanan apa? Ada yang tahu? Ini enak banget ternyata. Aku pun tergila-gila dengan makanan ini. Kalau kelompok selalu pengen ini satu ikat itu isinya sekitar 15 sampai 20 ya. Itu bisa loh aku ngabisin satu ikat itu. Karena enak banget ya. Lepet, bukan, jadi bukan lepet ya, jadi ini namanya jadi kalau lepet tuh kalau biasanya kan dari tepung beras ya. Nah bantal nih Mbak Sugi Harti Weldi ya menjawab bantal, bener banget, ini adalah bantal ya. Jadi bantal ini isinya adalah nih, aku tunjukin ya, aku udah foto isi dalam bantal seperti apa, nih dia. Nih, jadi bantal ini banyak dijual ya, banyak dijual di pinggir jalan pada saat kita menuju daerah Sembalun kalau nggak salah ya. Jadi dalam perjalanan itu kita bisa menemukan ini bantal. Dan bantal ini isinya itu ada pisang, kemudian ada kacang. Jadi ini bantal. Ini aku belah dan bahan utamanya itu adalah ketan ya, ketan, dan ketannya itu ada yang ketan putih, ada yang ketan merah gitu. Tapi lebih banyak
ketan putih. Oh iya Kak Trisna, aku kira bercanda namanya bantal, ternyata beneran. Iya beneran, jadi namanya bantal. Mungkin karena bentuknya seperti bantal ya. Jadi dan ini dibuat dari pakai dengan daun janur ya, kemudian diisi dengan diisi dengan ketan dan diisi pisang. Kalau tidak pisang isinya kacang ya, dan itu enak banget, jadi kacang tanah ya, dan itu enak banget buat yang lapar-lapar karena pisangnya juga manis bercampur dengan ketannya yang gurih ya, jadi ini buat cemilan di dalam perjalanan itu seru banget. Nah kemudian kuliner Lombok yang penting banget buat dicoba ini adalah salah satunya nih, selain dari ayam ini ya, selain dari ayam taliwang, pelecing kangkung, itu sih wajib ya. Jadi nanti kita juga akan merasakan makanan tradisional Lombok ya, selain ayam taliwang, selain pelecing kangkung ya itu kan sudah wajib banget gitu ya. Nah ini salah satunya adalah ada yang tahu ini nasi apa namanya ya? Jadi ini ada namanya balap puyung ya, balap puyung, balap itu balapan, bukan. Jadi ini namanya balap puyung ya, ada nasi, kemudian ada seperti suwir-suwir ayam, kemudian ada seperti kering tempe begitu ya. Jadi makannya kering begini memang gitu ya, dan ini enak banget gitu ya, enak banget dan perlu dicoba pada saat nanti ke Lombok. Kemudian ada makanan apa lagi yang perlu kita coba adalah ini adalah sate rembige ya. Sate rembige ini juga enak banget dan banyak sebenarnya cabang-cabangnya ya, sate rembige. Nah sate rembige ini bahan dasarnya itu adalah daging sapi ya, daging sapi, dan rasanya itu juga enak banget. Aku juga tergila-gila dengan sate rembige ini ya. Jadi sate rembige ini makannya itu ya tidak ada kuah, tidak ada maksudnya bumbu-bumbu yang lain ya. Jadi dia memang disajikan sate yang dibakar, kemudian karena ini sudah dibumbuin ya, dengan bumbunya itu juga kaya banget ya, kaya rasa banget gitu ya. Ada lebih juga terasa ini apa namanya ketahuan ini udah lama nggak masak sampai bumbu lupa. Bukan kencur, ketumbar. Mau bilang ketumbar susah banget. Oke, rasa ketumbarnya itu kuat sekali, jadi enak tapi harum gitu ya. Jadi ini dan rasanya juga ada manis-manisnya gitu ya. Jadi manis, kemudian ada pedesnya ya. Kemudian ada juga aroma rasa ketumbar. Oh ya, ini apa? Ada pertanyaan dari Kak Trisna, apa seperti sate Marangi? Beda, kalau sate Marangi itu dia manisnya agak kurang. Nah ini kalau yang rembige ini manisnya lebih terasa. Jadi manis, pedes, dan ketumbar. Ya itu terasa banget dan itu enak banget dan harum ya, harum banget, dan ini kering. Jadi bisa juga nih kalau mau dibawa oleh-oleh itu bisa pesen ya, misalnya kita pulang besok pagi atau mungkin siang, nah itu bisa dipesen dan bisa nanti mereka akan packing di besek gitu ya, di besek, dan itu siap untuk dibawa misalnya dengan pesawat gitu. Dan seru banget kan. Jadi perjalanan dari hari pertama kita jalan-jalan di Mandalika, kemudian eksplor pantai-pantai indah di kawasan Mandalika ya. Kemudian kita juga nggak hanya pantai, kita mengunjungi juga nih daerah-daerah dinginnya di kaki Gunung Rinjani ya. Salah satunya nanti kita akan di daerah Sembalun ya. Kemudian nanti kita akan mengunjungi juga Desa Senaru gitu ya. Di daerah Desa Senaru itu juga ada kampung adat Bayan ya. Kampung adat Bayan ini juga biasanya ada upacara tradisional yang dilaksanakan biasanya 3 hari setelah Maulud ya. Tapi pada saat nanti tanggal 20 ini belum ya. Jadi nanti itu pada bulan sekitar, kalau sekarang mungkin sekitar bulan Oktober ya nanti ya. Itu pada saat 3 hari setelah Maulud itu ada upacara di Kampung Adat Bayan, dan itu adalah masjid tertua yang ada di Lombok. Jadi masuknya Islam ke Lombok itu ada di situ. Itu bisa kita juga saksikan, dan di situ ada Senaru, Desa Senaru, kemudian ada air terjun Tiu Kelep gitu kan. Dan itu cakep banget. Dan di Kota Mataram sendiri juga kita akan mengunjungi beberapa tempat. Oh, oleh-oleh, tenang. Jadi selain tadi di desa wisata tadi ya, nanti kita juga akan mampir ke Sukararep
itu akan salah satu kota Tuambenan. Kita juga nanti akan mengunjungi desa Sukarare. Di sini biasanya pada mau narsis pakai baju Lombok. Ya, jadi selain belanja bisa narsis juga pakai baju Lombok. Ya, jadi kemudian bisa juga beli kainnya. Tapi di hari terakhir nanti juga kita akan mengunjungi tempat souvenir Lombok yang jual kaos-kaos, souvenir, gantungan kunci, tempelan kulkas, biasa lah ya, oleh-oleh khas Lombok. Ada juga telur asin, ada juga madu ya, madu Sumbawa gitu ya. Dan itu karena itu bagian dari Nusa Tenggara Barat ya, jadi barang-barang dari Bima, dari Sumbawa itu juga banyak dijual. Dan juga ada susu kambing ya, susu kambing boleh coba yang mau coba susu kambing atau susu kuda liar. Nah itu bisa juga, nanti kita akan mampir ke tempat oleh-oleh di kota Mataram gitu, seru banget. Jadi apabila teman-teman nih penasaran ingin menyaksikan Festival Bau Nyale ya, Festival Bau Nyale yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 ya. Jadi Februari bisa mendaftar ke Wisata Kreatif Jakarta. Silakan, ada aku tunjukin ininya ya, depan di bisa langsung mendaftar gitu ya. Jadi biayanya murah juga banget, 3.250.000 itu sudah include all in, tapi di luar pesawat ya, di luar pesawat. Pokoknya meeting pointnya di Bandara Lombok International Airport jam 12 siang. Jadi itu banyak pilihan. Ya, ada pesawat jam 7, ada pesawat jam 8, ada pesawat jam 9. Yang jelas kita meeting pointnya jam 12 siang itu berada di Lombok International Airport. Itu sudah 3.250.000 itu ada sudah all in untuk makan, untuk hotel, untuk transport, makannya 3 kali, breakfast, lunch dan dinernya ya gitu, kemudian transportasinya juga, kemudian retribusi masuk ke kampung wisata, desa wisata, dan ya kita sekalian yang mau belajar fotografi silahkan nanti boleh tanya-tanya ke saya, baik melalui handphone ataupun dengan menggunakan kamera, itu boleh kita tanya-tanya sambil langsung motret nih, langsung praktek gimana sih motret Bau Nyale, karena itu kan subuh-subuh ya, gelap, supaya fotonya cakep gimana. Kemudian gimana sih cara motret presean supaya dapet nih momennya, caranya seperti apa. Kemudian gimana sih cara motret pemandangan yang indah biar ya tampak indah gitu ya, jangan sampai waduh pemandangannya indah kok foto aku kok begini ya gitu, kok lebih indah aslinya gitu ya. Kalau bisa sih lebih indah fotonya kita juga gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik-teknik fotografi. Nah itu bisa teman-teman langsung tanyakan nanti ke saya. Kita sambil belajar fotografi bisa menggunakan handphone maupun dengan kamera. Seru banget kan? Kapan lagi nih kita jalan-jalan? Yang pasti teman-teman semua harus dalam kondisi sehat ya, sehat, tetap prokes gitu ya, karena kita juga akan melakukan perjalanan tentu dengan syarat ya sudah vaksin dan selama perjalanan di dalam mobil kita juga akan tetap menggunakan masker tentunya, dan wajib untuk cuci tangan ya, dan ya sama-sama menjaga kebersihan dan kesehatan gitu ya. Oke, seru banget kan? Oke, saya tunggu, dan Wisata Kreatif Jakarta juga tunggu untuk ikut sertaan teman-teman semua, karena ini hanya terbatas, hanya 10 orang maksimal ya, tidak lebih gitu ya. Jadi tidak rame-rame sampai 20 atau 30 orang, kita maksimal hanya 10, jadi sangat
sangat limited ya gitu. Jadi oke, jadi nggak rame-rame banget biar seru ya, belajarnya juga enak, nontonnya juga enak, makannya juga enak, dan kita happy bareng-bareng. Oke gitu. Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat ya. Di sini aku juga mau sapa. Aduh, ada di sini ada Kak Trisna tadi ya, Kak Esmuti, kemudian ada Kak Jonja Helmi, kemudian ada Kak Herlin, ada Kak Bestro Steel, kemudian ada Kak Sari, kemudian ada Kak Agung, ada Kak Julul, kemudian selamat sore juga Kak Ruge, selamat sore juga Kak Giver Rusli, kemudian Kak Ade Irawan, ada Kak Faulia juga selamat sore, dan ada Kak Adel FBRN, dan ada Kak Agibing ya. Oke, selamat bergabung di IG Live kali ini karena kita tadi bicara ngobrolin tentang banyak sekali objek-objek wisata yang menarik ya di Lombok, dan kita juga akan melihat naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit ya, naik ke atas bukit, di mana bukit itu kelihatan itu nanti sirkuit Mandalika ya. Jadi selama tidak ada pertandingan MotoGP atau apa gitu ya, kita bisa naik ke bukit itu untuk melihat sirkuit kita dari atas bukit, karena terlihat lebih bagus ternyata kalau dari atas bukit ya. Nah, namun apabila misalnya nanti bulan Maret ya, nah pada tanggal bulan Maret kalau nggak salah tanggal 20 itu ada MotoGP ya di Lombok. Nah itu kita tidak bisa naik nih ke bukit ini. Nah bukit ini deketan banget sama Pantai Seger di Kuta ya, jadi kita bisa melihat sirkuit dari atas bukit. Jadi aktivitas di Kuta Mandalika ini akan seru banget karena tidak hanya sekedar pantai, tapi ada festival Bau Nyale ya, yaitu kisah dari seorang putri Mandalika yang diperebutkan oleh banyak pangeran ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi. Aku lihat, oke, kita kurang lebih sudah sekitar 40 menit. Mohon maaf tadi sempat terpotong ya, karena mungkin sinyal atau apa, tiba-tiba saya kepengen. Nah, jadi ini kalau dilihat dari jalurnya, halo Kak Tia. Nah, jalurnya kita dari bandara, jadi ini ada di tengah-tengah tuh bandara Lombok International Airport. Kalau dari Lombok International Airport itu jaraknya dari kota Mataram sekitar 30 kilo ya, jadi sekitar 40 menit. Nah, kita akan dari bandara itu akan langsung menuju Mandalika, tapi sebelum Mandalika nanti kita akan mampir ke Desa Sade ya, kemudian kita mampir ke daerah makan siang juga di situ ya, merasakan pelecing kangkung, makan ayam taliwang ya, kemudian mengeksplor area Mandalika ya. Jadi berada di bawah nih daerah Kutanya. Kemudian kita akan naik ke atas ke Sebalun, kemudian ke Senaru dan kembali ke Mataram, dan dari Mataram kita kembali ke airport. Wah, udah hampir mengelilingi kota Lombok ya. Nah, apakah kita akan ke Gili? Untuk saat ini belum, mungkin next ya, karena waktunya nggak cukup. Kalau misalnya hanya 4 hari 3 malam, mungkin 1 minggu ya, 1 minggu kita keliling-keliling Lombok, kita bisa mampir ke Gili sekalian. Mungkin next trip kita akan explore Gili itu. Begitu. Ada pertanyaan kira-kira dari teman? Apabila belum ada, nanti kita bisa lanjutkan lagi melalui message ya. Jadi jangan lupa untuk buruan untuk daftar open trip dan sekaligus belajar fotografi untuk Lombok. Oke, perjalanan sebentar, ada pertanyaan dari Kak Sutiono. Perjalanan naik bis atau minibus? Oh ya, kita perjalanannya kita menggunakan kendaraan HiAce ya, karena maksimal hanya 10 orang ya. Kita akan menggunakan HiAce, jadi tidak menggunakan bis karena supaya lebih gampang juga untuk perjalanannya ya. Jadi kita tidak banyak orang, hanya terbatas untuk 10 orang saja, tidak lebih ya. Jadi siapa cepat dia dapat, selamatkan seatnya gitu ya. Jadi kita nggak hanya sekedar have fun,
tapi juga bisa belajar fotografi langsung dengan saya nanti di sana. Kemudian bertukar ilmu, mungkin traveling, tidak hanya Lombok, mungkin suatu saat kita akan pergi ke daerah-daerah yang lain gitu ya. Dan ini kita akan dari bandara, kita nanti akan menggunakan kendaraan HiAce ya, dan kita akan berkeliling Lombok hingga kita kembali lagi ke Bandara International Airport pada tanggal 22 penerbangan siang ataupun sore ya. Jadi kita akan explore dulu kota Mataram, beli oleh-oleh, mampir ke Masjid Bulwatan, ke kota Ampenan, beli oleh lah, dan kembali pulang ke Jakarta, misalnya dari Jakarta, karena meeting pointnya itu adalah di Bandara Lombok International Airport gitu. Oke, seru banget kan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan nanti bisa dihubungin Wisata Kreatif Jakarta ya, atau mungkin bisa melalui saya juga di IG Rayanim gitu ya, untuk tanya-tanya lebih lanjut seperti apa gitu ya. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah join IG Live sore ini ya, explore Lombok secara virtual, tapi nanti insya Allah tanggal 19 hingga tanggal 22 kita akan explore Lombok langsung bersama saya Rayani dan Wisata Kreatif Jakarta. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini ketemu ngobrol-ngobrol santai sore hari, dan sampai ketemu lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Lombok, Matur Tampi Asih. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.